Saya bilang ijazahnya palsu. Dari mana? Fotonya udah beda, hidungnya beda, belum dulu juga nggak pernah berkumis, kupingnya beda, diklaim. Kalau misalnya orang bohong tuh nggak bisa didengerin lagi. Nah, ciri-ciri PKI komunis salah satunya berbohong, dua fitnah, putar balik. Ini kejadian. Tinggal manggil kok, mana itu ijazahnya, tunjukin. Kalau emang nggak palsu gini, selesai kan? Foto di ijazah yang namanya Pak Jokowi itu bukan, udah bohong. Ya. Kita bicara lagi mengenai G30S jilid 2. Tes case-nya, tes waternya, perlakuan tidak adil terhadap umat Islam. Dengan makin lama contohnya makin jelas. Kasus apa yang terangkat? Kasus Gus Nur. Urusan apa? Gus Nur dituntut, divonis apa? Tuntut nggak tahu lah gua, 6 tahun. Lah dia nggak palsu, nggak ini, cuma ngomong solusinya. Barangnya Gus, saya nggak agama lah, tapi solusinya dengan apa? Bala itu ya berjanji depan publik, siapa yang bohong. Gus Nur tidak menuntut, tidak menyalahkan si Asi, pokoknya lah kok Gus Nur yang sampai 6 tahun sakit jiwa nggak itu? Terus saya nggak hukum. Sehingga pertanyaannya adalah memindahkan pengadilan dari Jakarta ke Solo ada apa ya? Saya nggak tahu di aspek hukumnya. Sehingga guyonannya persepsi yang bisa berkembang, mudah-mudahan keliru. Oh, dipilih kali pengadilan-pengadilan yang bla bla bla, yang begini segala macam. Hakim kan situasi susah. Kalau nggak nurut, nanti bisa diapa-apain dan segala macam, dan bisa aja. Enggak, pokoknya saya nanti kan dia banding. Yang penting gua nggak jadi korban juga. Ini kejadian. Jadi jangan bilang menurut hati nurani. Udahlah, pasal-pasal apa gua nggak ngerti. Pakai logika akal sehat. Saya pakai istilahnya Bung Murti Gerung. Pakai apa ya? Logika akal sehatnya dipakai nggak? Nah, bisa divonis soal ijazah palsu kok bukan orang yang belum menunjukkan ijazahnya asli nggak asli, itu yang nggak disinggung. Saya bilang ijazahnya palsu. Dari mana? Fotonya udah beda, hidungnya beda, belum dulu juga nggak pernah berkumis, kupingnya beda, diklaim. Jadi gimana? Gus udah disalahin. Ini bagaimana sih? Nah, itu tes water. Kalau nggak PKI gaya baru yang mengendalikan, yang bermain tidak akan mungkin. Saya ngalamin 65 itu apapun diputar balikan, ciri-cirinya fitnah, berbohong. Kalau berbohong kita udah paham lah ya. Mau ngomong post-truth segala macam, nggak ada urusan orang bohong sendiri bohong. Bukan kalau anda biasa bohong, lama-lama orang menerima kebohongan anda, enggak. Bohongnya bohong, nggak bisa diterima. Kalau udah nggak biasa ya, yang menganggap biasa aja lah. Kalau misalnya orang bohong tuh nggak bisa didengerin lagi. Nah, ciri-ciri PKI komunis salah satunya berbohong, dua fitnah, putar balik. Ini kejadian. Nah, kemudian apa lagi? Berbohong. Kilometer 50 itu jelas berbohong. Kapoldanya berbohong dengan bawa bukti pakai sarung tangan putih, megang, ternyata keliru di korsi, ternyata berbohong. Saya nggak tahu apa urusannya Pangdam disuruh hadir, urusannya apa? Berbohong lagi. Ya, ciri-cirinya PKI komentar berbohong. Nah, orang yang dipakai barangkali, bukan barangkali, akan lebih baik kalau dia bukan PKI, tapi dipakai tangannya. Bahkan ulama pun dipakai. Muncul dengan istilah Islam Nusantara, itu kan pecah belah umat Islam aja. Dan ini dipecah belah, diperlemah segala macam. Jadi pahamilah yang benar-benar. Ini bukan sederhana masalahnya. Kemudian ada lagi. Mau sampai kapan kasus ijazah palsu? Saya tahu persis. Hakim bingung, vonis apa, diulurin udah begitu banyak. Tinggal manggil kok, mana itu ijazahnya, tunjukin. Kalau emang nggak palsu gini, selesai kan? Dipanggil nggak? Kan gampang. Kalau presiden tidak bisa hadir, bukan presiden, sorry, Pak Jokowi tidak bisa hadir, ya dia sebagai presiden bisa nunjuk ini bahwa ijazahnya nggak ada. Tapi yang tersebar di medsos, foto di ijazah yang namanya Pak Jokowi itu bukan, udah bohong ya. Nah, kalau itu kena kan berentet, kok KPU-nya mendiamkan panjang, ya kan? Jadi kalau udah ijazah palsu, nggak heran muncul kilometer 50 berbohong juga, fitnah juga, putar balik omongan juga. Orang yang jadi korban difitnah, kan sama ciri-cirinya, sambung gitu. Korban difitnah, jadi yang salah. Kilometer 50 difitnah, pakai senjata, tembak-menembak, jadi udah bullshit semua. Itu ciri-ciri PKI zaman gaya baru, dan makin lama keberanian untuk memutarbalikkan berbohong itu makin lama makin jelas. Kenapa? Menggambarkan mereka sudah merasa lebih kuat, dan untuk menuju menampilkan G30S jilid 2 PKI sudah makin dekat. Apa yang terjadi kira-kira? Oh, itu TK Cina kalau menjadi ribut, dan ini diperlemah, Islam dipecah belah. Jadi yang ngacau, yang rusak kita nih dari dalam kita. Duit keluarga negaraan, tolonglah ribut, jangan didiemin. Oh, diem aja. Kan lempar isu dulu di medsos. Ribut nggak? Kalau nggak ribut diproses. Kalau ribut berhenti. Terus mau sampai kapan kita begini terus? Ya nunggu aja G30S jilid 2 meledak, kalau kita. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, dimana kita mau lihat cuplikan video di mana lagi-lagi kita akan membahas ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman semua, di salah satu berita atau salah satu tanggapan oleh Prof. Koenjoro buka suara untuk kritik atau beberkan ijazahnya Jokowi. Nah, dimana kita akan membahas hari ini ijazah Jokowi asli UGM. Prof. Koenjoro buka suara kritik boleh, kebohongan jangan ya. Di sini di salah satu berita ini dikatakan polemik ijazah Jokowi masih menjadi topik
perdebatan di masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi tersebut, bagaimana keaslian atau palsunya. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya juga. Nah, mantan ke Barreskrim Polri Susno 2J buka suara cara penyidik membongkar cara menentukan ijazah Jokowi yang studinya palsu. Ya, tentu saja teman-teman, kita bisa melihat yang harus dibuktikan yang konon katanya ada dipegang Pak Jokowi. Nah, pertama proses terbitnya ijazah itu. Nah, contohnya jangan-jangan dia enggak kuliah dapat ijazah atau ijazahnya orang lain tapi ditempel foto Pak Joko Widodo ya. Teman-teman semua, tentu saja kita enggak terima bagaimana ijazah dari UGM dibuat sendiri atau ada kopi dia menyerupai kata Susno dalam wawancara dengan Kompas TV Digital ya. Tentu saja teman-teman, kita bisa melihat sebagai penyidik saya 35 tahun, Susno mengatakan untuk membuktikan asli palsunya sebuah ijazah nggak perlu laboratorium forensik digital ya. Tentu saja itu bukan barang digital yang dilakukan laporan Jokowi punya ijazah palsu, tentu saja, atau pelaporan dioperisa. Nah, teman-teman, pelaporan harus bisa membuktikan hal itu palsu, ijazah yang bilang palsu ya. Saya yakin ijazah yang dari pelapor tersebut bukan ijazah dari tangan Pak Jokowi, kata Susno ya. Tentu saja kita bisa melihat setelah ada laporan itu barulah diperiksa pelapor ya. Tentu saja teman-teman, kemudian ijazah yang ada pada Pak Joko Widodo ini diambil artinya diminta diserahkan dengan surat perintah ya. Teman-teman, di mana penyitaan berita pernyataan baru ini ijazah di konferensi yang mengeluarkan UGM. Nah, di mana kita bisa melihat semuanya bagaimana kelanjutan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, di mana teman-temannya pihak kepolisian katanya tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah sang mantan presiden asli atau sah ya. Baik, kita hargai asli kerja Polri yang baik itu markas besar maupun Barreskrim yang telah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik ya, tapi identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Nah, teman-teman, dia menjelaskan kesimpulan Barreskrim yang menyebut identik hanya sebatas membandingkan kesamaan fisik atau data ya. Tentu saja bukan menetapkan keabsahan secara hukum ya. Kita bisa menilainya ranah pantauan keaslian ijazah, bukan berada di tengah kepolisian. Tentu saja melainkan pengadili tata usaha negara PT UN ya. Teman-teman semua, sebab itu hal berkaitan dengan proses atau produk administrasi negara ini, di mana ranahnya itu masih menjadi masalah administrasi, harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Nah, tentu saja yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi di negara ini, disitulah peradilannya jadi jelas. Kalau di Polda Metro tidak akan bisa jalan jelasnya ya. Kita bisa melihat bagaimana Susno ini menilai wajar jika saat ini kasus ijazah Joko Widodo terkesan mandek karena objek permasalahannya belum dibuktikan keasliannya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli atau tidak. Nah, kemudian markas besar jelas benar tidak mengambil kesimpulan dengan ijazah perbandingan ya. Di mana kesimpulan bukan asli, bukan sah tetapi identik. Nah, ini membuktikan bahwa asli atau sah dimiliki Pak Joko Widodo ini adalah produk administrasi negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama bagaimana kelanjutan video-video atau kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, dimana kalau sederhana itu persoalan skandal ijazah Joko Widodo UGM yang menerbitkan
tinggal bilang ya tanpa dukungan bukti proses yang benar-benar seperti kuliah selesai. Nah, dimana skripsi beres, bayar uang kuliah lunas dan seterusnya. Kalau enggak, bakalan muncul sengketan-sengketan berikutnya. Nah, teman-teman yang perlu diingat di sini, hakim juga resmi mengeluarkan vonis di pengadilan, tapi hasilnya palsu itu sebab hakim dicocok KPK atau Kejaksaan Pungkas Adie, dan sebelumnya Susno 2J menyatakan untuk membuktikan ijazah asli atau palsunya sangat gampangnya. Susno 2J ini memberikan pandangannya menggunakan kacamata hukum terkait situasi ijazah palsu yang saat ini ramai atau jadi bahan perbincangan masyarakat atau publik. Ya, kenapa gampang sekali ini ijazah yang dipersonalkan atau pemilik ijazah masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada ya. Kita melihat kata Susno 2J ini dalam sebuah wawancara dengan televisi. Tinggal bagaimana caranya yang datang aja ke UGM, Pak. Nah, Pak, ini ijazah beliau ini dilaporkan palsu. Betul, Pak, mengeluarkan ijazah ini. Nah, sambungnya atau kata Pak 2J, Susno 2J ya. Susno 2J ini menyarankan agar pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah ini untuk datang langsung ke UGM. Nah, dimana terus bagaimana caranya datang ke UGM, ini ijazah beliau dilaporkan palsu, betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini atau bukan? Tolong berikan kami tanggapan atau berikan masukan Anda ya. Tujuan untuk melakukan laporan langsung untuk membuktikan apakah ijazah ini asli atau tidak ya. Tentu saja teman-teman, kita bertanya-tanya di dalam situ bagaimana Jokowi ini bisa memalsukan atau bagaimana membohongi semua rakyat hanya demi sebuah ijazah. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama terus untuk membenahi atau bersama untuk negara Indonesia ini. Semoga kedepannya tidak ada masalah-masalah lagi untuk yang jadi atau yang akan menjadi pemimpin kita yang mau akan dipilih 2029 ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.